Jose Luis Garrafa Sanchez, meski bermain di kompetisi amatir Argentina, pernah mempermalukan tim nasionalnya sendiri. Melalui permainannya yang sangat apik, ia sampai membuat kesal pemain sekelas Diego Simeone dan Marcelo Gallardo, dua pesohor sepak bola yang kelak menjadi pelatih kenamaan dunia. Pada tahun 1997, saat membela Porvenir, ia terlibat dalam laga persahabatan melawan timnas Argentina yang tengah melakoni persiapan untuk menyambung ajang Piala Dunia 1998. Dalam pertandingan tersebut, Garrafa yang tampil dengan gaya rambut plontos benar-benar memukau seluruh penonton. Dia yang berperan sebagai nomor 10 klasik sukses mempermalukan Argentina dengan skor 3-1 di babak pertama. Dengan begitu, sang pelatih menasehati Garrafa untuk tidak terlalu sering menunjukkan skill individunya. Dia bahkan dilarang untuk menambah gol ke gawang Argentina. Setelah pertandingan usai, tidak ada lagi gol yang tercipta. Namun dikatakan bahwa Diego Simeone sampai merasa terganggu dengan permainan Garrafa. Gallardo yang juga tampak terkejut lantas bertanya, "Siapa orang tua itu? Dia benar-benar membuat kami gila." Seseorang di sana kemudian menjawab pertanyaan Gallardo. "Pemain yang kamu sebut orang tua itu adalah Jose Luis Garrafa Sanchez. Dia baru berusia 25 tahun. Meski gaya rambut plontos membuatnya tampak lebih tua." Sejak saat itu, Garrafa Sanchez langsung menjadi pembicaraan di seluruh Argentina. Akan tetapi, dia yang sejatinya mendapat tawaran dari mereka yang bermukim di Eropa selalu menolak. Garrafa beralasan bahwa dia hanya ingin mendapat kenikmatan bermain bola dan bisa terus berada di dekat keluarganya. "Semua orang bertanya kepadaku, mengapa aku tidak pernah tertarik bermain di klub besar untuk memenangkan trofi dan mungkin mendapatkan lebih banyak uang. Sederhana saja, karena aku bahagia tinggal bersama keluargaku." Garrafa Sanchez memulai karir sebagai seorang bek kiri. Itu bukan posisi favoritnya. Dia adalah seorang predator handal di depan gawang. Namun karena ketika itu timnya tidak memiliki pemain kidal, maka dirinya terpaksa ditempatkan di posisi bek kiri. Setelah beberapa saat, dia yang bermain untuk tim amatir La Ferrere yang berbasis di distrik La Matanza, Partido, Buenos Aires, kembali mendapatkan kesempatan tampil sebagai penyerang. Tidak banyak cerita tentangnya di tim tersebut, namun ada satu momen yang kemudian mengubah hidup Garrafa Sanchez. Dalam sebuah pertandingan bersama La Ferrere, dia mendapat tackle keras dari pemain lawan. Hal itu lantas membuat lututnya mengalami cedera parah. Garrafa harus beristirahat dalam waktu yang lama dan di saat yang bersamaan sang ayah memintanya untuk berhenti bermain sepak bola. Namun Garrafa menolak. Ia tidak akan pernah meninggalkan dua hobi terbesar dalam hidupnya, yaitu bermain sepak bola dan mengendarai sepeda motor. Tepat setelah sembuh dari cedera lutut, Garrafa mendapati bahwa kemampuannya tak sama lagi. Dia kesulitan berlari dan produksi golnya menurun drastis. Akhirnya dia dinasihati pelatih untuk sedikit mundur ke belakang. Garrafa lantas berperan sebagai pemain nomor 10 tanpa memiliki tugas utama sebagai pencetak gol. Dia hanya diminta untuk bermain-main di tengah dan mengirimkan bola ke rekan setimnya. Peran tersebut pun berhasil dilakukan dengan baik oleh Garrafa. Dia menjadi pemain yang lebih ideal dengan skill olah bola ciamik. Namun ada satu hal yang membuat pelatihnya sedikit kesal, yaitu ketika ia seperti bermain dengan bolanya sendiri. Sang pelatih memintanya untuk mengirimkan bola ke rekan setimnya, akan tetapi Garrafa menjawab, "Aku memang jarang mengoper bola karena aku sangat takut mereka tidak akan mengembalikannya kepadaku." Garrafa memang merupakan tipe pemain yang sulit diatur. Saat kemudian ia mulai bermain dengan Porvenir, sangat sulit bagi pelatih untuk memintanya menjaga tubuh. Dia selalu tampil dengan perut menggelembung dan cenderung tidak menjaga fisik. Namun mudah saja bagi Garrafa untuk menjawab, "Aku bermain sepak bola yang hanya membutuhkan kaki dan kepala, bukan pahatan di perutku." Dalam suatu momen, Garrafa juga menolak untuk berlari dan turun ke belakang membantu pertahanan.
Semua orang bertanya kepadaku mengapa aku tidak banyak berlari dan membantu merebut bola. Sederhana saja, karena sudah ada rekan tim yang memiliki tugas itu. Dan juga, aku tidak tahu bagaimana cara melakukannya. Meski tergolong pembangkang, Garrafa diakui sebagai pemain yang punya talenta luar biasa. Tepat setelah mempermalukan Argentina, dia lantas bergabung dengan Bella Vista dan menciptakan sejarah besar dengan membawa klub tersebut lolos ke kompetisi Copa Libertadores. Sayangnya, ia segera pulang ke Argentina setelah mendapati ayahnya sakit parah. Tak lama ayahnya meninggal, di mana hal itu membuat hati Garrafa hancur. Ia sampai memilih untuk meninggalkan sepak bola selama 7 bulan setelah kehilangan ayah tercintanya. Lalu saat pelatih Oscar Casilblanco memanggilnya untuk bermain dengan Banfield, Garrafa akhirnya mau merumput kembali. Meski datang dengan berat badan yang tidak ideal, Garrafa lagi-lagi sukses menjadi kunci permainan. Ia membawa Banfield promosi ke divisi utama Argentina dan langsung menjadi pujaan para penggemar. Memainkan sepak bola yang sangat mengesankan, kemudian membuat namanya dimasukkan ke dalam daftar pemain nomor 10 terbaik Argentina sepanjang masa bersama nama Ricardo Bossini dan Diego Armando Maradona. Dia adalah seniman sejati dan selayaknya seniman, dia harus dibebaskan berkreasi, ucap pelatih Oscar Casilblanco. Dengan gaya bermainnya yang tidak berubah, Garrafa terus menjadi andalan Banfield. Namun sejak kedatangan pelatih Julio Cesar Falcioni yang terkenal disiplin pada tahun 2003, semua langsung berubah. Garrafa sering ditempatkan di bangku cadangan karena menolak melakukan sejumlah perintah. Dalam suatu momen, sang pemain mendatangi dan mendobrak pintu ruangan Falcioni sambil berteriak, "Kapan kamu akan memainkanku, bedebah?" Sang pelatih lantas menjawab, tidak akan pernah Garrafa." Namun tak lama, sang pelatih segera menjilat ludahnya sendiri. Pada pertandingan melawan Lanús, Banfield tertinggal 1-0 sampai pertandingan tinggal menyisakan 20 menit lagi. Falcioni yang memutuskan untuk menarik kata-katanya memilih untuk memainkan Garrafa. Tak disangka, dalam 20 menit tersisa, sang pemain sukses mencetak 2 gol dan membawa Banfield menang dengan skor 2-1. Meski gagal mempersembahkan gelar buat Banfield, Garrafa berhasil membawa tim tersebut konsisten tampil di Copa Sudamericana hingga Copa Libertadores. Selain itu, ia juga membawa tim duduk di posisi runner-up tahun 2005. Pada tahun 2005 itu pula, Garrafa memutuskan pulang ke klub lamanya, La Ferrere. Nahas, dalam suatu pagi, ketika ia akan pergi menuju tempat latihan, sebuah tragedi kecelakaan membuatnya harus kehilangan nyawa. Tanpa menggunakan helm, Garrafa yang memaju kendaraannya dengan begitu cepat menabrak sebuah tiang hingga membuatnya terpental. Dia yang sempat koma kemudian dinyatakan meninggal dunia pada 8 Januari 2006. Jika kamu suka video ini, silakan klik tombol like dan subscribe channel ini.